Jadi di sini Jokowi telah nyelundupkan hukum yang ada di poin C-nya. Nah, di poin C-nya itu ada kaitan dengan keterlibatannya kepentingan sebagai keluarga. Nah, ini berkait jungto ke undang-undang nepotisme. Yaitu undang-undang nomor 28 tahun 99 pasal 1 angka 5. Yusril ini melakukan apa yang saya sebut judicial corruption, korupsi pasal, korupsi undang-undang. Ini lebih kejam daripada duit. Karena korupsi undang-undang, korupsi pasal tuh yang bisa hanya orang hukum. Kalau korupsi siapapun bisa, asal dia punya kedudukan, punya jabatan. Tapi kalau judicial corruption, orang yang punya jabatan dan dia melakukan korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Edi Mulyadi dari FNN. Tapi ini kita seperti biasa keroyokan. Ada Mimbartuk, ada anti oligarki, ada Bang Egi apa Bang? Egi Channel. Egi Channel ini. Penggerak perubahan. Wah, penggerak perubahan ini. Kamel Channel. Wah, Kamel Channel. Onta dong sana. Ya, ini kita Kamel sempurna kalau Onda Kamel. Berkumpul di Solo, ada tokoh Muslim Solo, Jawa Tengah, Abi Mudrik Al-Hanan sedang menikahkan putrinya dan kita dari Jakarta diundang. Alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Andri Kurniawan, Masya Allah, dari Malang. Yang semalam saya dampingi beliau, kaget-kaget juga ceramahnya. Sebelahnya ada Dr. Taufik. Harus lengkap menyebutnya, jangan doktor pidana, jangan ya. Presiden ahli Asosiasi Hukum Pidana. Ya, betul. Jadi bukan presiden pidana. Presiden pidana sebelah sana, musuhnya Bang Egi. Abang kita Egi Sujana, Masya Allah. Allahu Akbar. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Setelah sekalian kita kali ini mau ngomongin masih pasal-pasal yang dimanipulasi oleh Joko Widodo sebagai presiden, yang dengan bangga mengatakan bahwa presiden boleh loh berkampanye, boleh loh memihak ketika diserbu sana sini, depan belakang, atas, bawah, kiri, kanan, dia bawa karton. Nah, pasal-pasal yang diunjukin itu, ya. Dari Yusril itu, dari Yusril pasti. Ya, nanti itu bagiannya Dr. Taufik sama Bang Egi lah. Tapi kita minta coba Pak Ustadz Andri Kurniawan. Pak Ustadz, pripun kita punya presiden model kayak gini kok susah di apa? Lengke apa piye gitu. Gimana Pak Ustadz, monggo? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1445 tahun yang lalu sudah memberikan satu warning, peringatan kepada umatnya. Manakala imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh, itu diangkat menjadi pemimpin. Artinya bodoh di sini bukan tidak lulus SD, tapi tidak paham din. Nah, itu. Manakala imaratus sufaha diangkat menjadi seorang pemimpin, Rasulullah mengabarkan akan terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu sudah nyata, real, menjadi sebuah fakta empiris di Indonesia. Kita lihat fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara sudah benar-benar nyata di hadapan kita. Oleh karena itu, ayo 2024 kita semua berjuang untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan apa? Kita niatkan jihad konstitusional untuk memilih pemimpin ideologis yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari kehancuran yang sudah nyata-nyata di hadapan kita. Saya kira gitu, Bang Edi. Sebentar, tadi disebut-sebut pemimpin yang bodoh. Ini apakah ciri-cirinya antara lain, ini saya cuma nanya doang nih. Ijazahnya nggak jelas sebenarnya. Itu salah satu faktor juga, gitu kan? Gitu ya? Ijazahnya nggak jelas ini. Nggak jelas, palsu. Palsu. Ijazahnya palsu. Oke, sekarang ke Dr. Taufik. Dr. Taufik, ini gimana nih? Tadi sambil offline Bang Egi Sujana udah bilang ada yang menyeludupkan pasal nih. Karena kalau saya baca pasal-pasal yang dikutip Yusril betul, 299 memang membolehkan Presiden Wapres berkampanye.
Tapi ibarat kita baca Quran, itu kan seperti baca surat Al-Ma'un itu kan. Iya. Dia cuma berhenti pada fawailul lil musallin, titik gitu loh. Tidak dilanjutkan karena pasal berikutnya adalah ranjau buat dia. Pripun, monggo sebagai presiden pidana salah. Presiden ahli hukum pidana. Ya, saya ingin koreksi dari Yusril. Jadi yang dibilang Bang Edi tidak. Yusril dari mana? Ya, karena Yusril membuat pernyataan. Membuat pernyataan. Jadi dia melegitimasi pernyataan Jokowi. Memang di Undang-Undang 7 2017 pasal 299 ayat 1 benar. Presiden dan wakil presiden boleh berkampanye. Oke ya. Di ayat 2-nya disebutkan bahwa pejabat negara lainnya yang bukan calon presiden dan wakil presiden boleh berkampanye kalau mereka masuk sebagai anggota tim atau pengurus partai politik. Dan di ayat ketiganya dijelaskan bahwa yang boleh berkampanye itu mereka yang bukan pengurus partai tapi calon presiden dan wakil presiden. Jadi Jokowi ini bukan calon presiden dan wakil presiden, dia presiden. Jadi petahana boleh incumbent ya? Iya, bukan artinya kalau mencalonkan. Lah ya berarti kan incumbent kalau dia tidak boleh lagi. Dia tidak boleh lagi. Jadi Jokowi pada saat ini bukan sebagai calon presiden. Kemudian yang kedua di pasal 29 ayat 3 ayat B itu disebutkan atau pejabat negara yang didaftarkan sebagai peserta kampanye di KPU. Iya, atau pejabat negara yang didaftarkan sebagai tim kampanye. Nah, jadi pasal ini yang dikooptasi oleh Yusril, kalau saya bahasanya lebih kejam. Yusril ini melakukan apa yang saya sebut judicial corruption, korupsi pasal, korupsi undang-undang. Ini lebih kejam daripada duit. Karena korupsi undang-undang, korupsi pasal itu yang bisa hanya orang hukum. Kalau korupsi siapapun bisa, asal dia punya kedudukan, punya jabatan. Tapi kalau judicial corruption, orang yang punya jabatan dan dia melakukan korupsi. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini kalau kita baca 299 tadi Bang Edi menyebut presiden boleh kampanye boleh, tapi di pasal 29 ayat 2 itu kalau dia mencalonkan. Kalau dia bukan calon sebagaimana di ayat 3, dia tidak bisa. Dan yang lebih penting ini sangat dasar, tidak ada kata-kata di dalam undang-undang itu memihak. Undang-undang itu tekstual, bukan kontekstual. Mana ada undang-undang kontekstual? Tidak ada kata-kata memihak. Nggak ada ya? Nggak ada. Emang bego anggota DPR kita, ya kan? Nggak tahu aku, nggak memihak gitu ya. Kecuali anggota DPR sekarang nggak ngerti ya. Kalau dulu nggak ada yang bego lah. Masa ada undang-undang presiden boleh memihak, rusak negara ini. Itu ada. Memihak dasmu. Etik-etik dasmu. Jadi dua kata penting. Pertama, kalau dia itu calon presiden dan wakil presiden. Benar. Yang kedua, tidak ada kata-kata memihak. Karena undang-undang ini tekstual, tidak bisa ditafsirkan di luar itu. Begitu Bang Edi? Oke, Bang Egi. Ini kalau terjadi korupsi hukum yang kata Dr. Taufik tadi lebih jar pada korupsi duit, saya membacanya begini. Kalau itu korupsi hukum, dengan hukum yang dikorupsi itu kan bisa menghasilkan duit yang bukan cuma miliar, bertriliun-triliun kan? Iya betul. Betul nggak? Tapi betul. Bang Egi silakan, ada pandangan lain, monggo. Ya, ada dua sudut pandang. Yang pertama, dari letterlah hukum itu dari pasal 299 menyatakan seperti Adinda Taufik sampaikan tadi, udah tepat sekali. Nah, posisinya sekarang Jokowi itu tidak capres. Dia tidak capres. Dan kemudian dia itu presiden yang sudah sebentar lagi habis masanya. Jadi di sini Jokowi telah nyelundupkan hukum yang ada di poin C-nya. Nah, di poin C-nya itu ada kaitan dengan keterlibatannya kepentingan sebagai keluarga. Nah, ini berkait jungto ke undang-undang nepotisme. Yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 pasal 1 angka 5. Jadi nepotisme itu adalah penyelenggara negara yang dengan memanfaatkan posisinya itu berbeda kepentingan atau kepentingan yang berbeda itu di dalam pengertian untuk kepada keluarganya itu. Dia melakukan korupsi akhirnya. Nah, itu sanksinya menurut pasal 22 ya itu 2 tahun sampai 12 tahun. Pidana. Penjara.
Jadi artinya dengan konstruk hukum yang jelas seperti ini, Jokowi sejogjanya sudah dibidana. Oh, kita sesolongnya sekarang nih. Tetapi dalam mekanisme hukum tata negara, presiden tidak bisa dibidana, harus diimpeachment dulu. Nah, panjang jalannya dong. Ya panjang. Jadi oleh karena itu, karena impeachment panjang dan lain sebagainya, sebaiknya Jokowi tahu diri. Itu tawaran saya. Masalahnya dia nggak tahu diri. Nah itu tahu, tapi kita masih namanya dakwah kan. Ya kalau sekarang enggak, mungkin besok dia tahu diri untuk mengundurkan diri. Iya. Karena udah nggak layak lagi sebagai presiden. Dia udah nyelundupkan hukum, menteri-menterinya juga, orang dekatnya juga udah korupsi hukum tadi ya. Dan juga ada pendapat sahabat saya, Ketua Peradi Oto Hasibuan. Dia bilang itu sah dan layak. Ya nggak apa-apa. Ya bagaimana sah itu kaitannya dengan legalitas. Bagaimana saudaraku Otto? Bagaimana mau sah orang legalitasnya tidak begitu kok? Dia nggak baca dia. Ya, itu nggak baca. Dan gimana layak itu kaitan dengan moral. Gitu. Pak Andri, tadi saya mau balik ke jenengan bilang bahwa pemimpin kalau bodoh, ya kan, kerusakan. Sebelum itu kita lebih kenal hadis Rasulullah mengatakan bahwa kalau salah urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka dia akan tunggulah kehancurannya. Tapi Ustaz Andri, ini dua pakar hukum ini kan bicara soal hukum ini, pasal ini, segala macam dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah faktanya, maksud saya, mereka nggak peduli sama hukum. Mereka yang buka, yang bikin, yang buat, tapi mereka yang nabrak gitu loh. Ya kan ini kan mereka mustahil Yusril nggak tahu dong, pasti paham. Tapi justru karena dia paham itulah maka dia selundupkan tadi, korupsi tadi kan. Nah, menghadapi pemimpin yang nggak peduli dengan hukum dan peraturan yang justru mereka buat sendiri, kita mesti bagaimana? Andri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu dzulman, fa inna dzulman dzulumati yaumil qiyamah. Takutlah kalian pada kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah mengabarkan manakala ada seorang pemimpin, apalagi pemimpin sebuah negara, kalau dia berkhianat, menipu rakyatnya, Allah haramkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi berat sekali. Nah ini. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi pemimpin seperti itu, ketika pemimpin yang zalim, kita tidak boleh mendiamkan kezaliman. Karena Rasulullah sudah memberikan arahan yang konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Wadzalika atalful iman. Kalau ada kemungkaran di badanmu, hendaklah kau rubah dengan tanganmu, jabatanmu, kedudukanmu, kekuasaan, kemampuanmu, semuanya. Kalau tidak mampu, dengan lisan-lisan kita. Kalaupun kalau tidak mampu, terakhir dengan munajat, berdoa kepada Allah. Dan itu selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu, ada kewajiban kita sebagai rakyat, apalagi sebagai kaum muslimin, umat Islam di Indonesia, wajib hukumnya mencegah kezaliman itu, ya kan? Wajib ini kemungkaran, ini sebuah kemungkaran, wajib. Manakala umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini diam seribu bahasa, Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampai satu artinya memberikan satu warning yang cukup keras. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innallaha yaqul lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an fala ujibu lakum tas'aluni fala utikum fala ansurukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian, ajak manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak akan lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan pada Allah, Allah sudah tidak merespon permohonan kalian. Dan ini masa itu akan terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi masa itu di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita tidak direspon oleh Allah, manakala kita cuek, masa bodoh terhadap kezaliman, kemungkaran yang terjadi.